Masih mau belajar lebih lagi? Kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh pembawa lawatan, itu tidak pernah berhentinya kita berkata Tuhan, sangat ajaib, sangat ajaib. Ya, seperti yang tadi Ibu In katakan tentang Kathryn Kuhlman. Seorang mempelai itu hanya membuat hatinya dimiliki dan dicintai oleh Tuhan. Dan hari itu kenapa Esther begitu sangat berharga di hadapan raja. Karena pada waktu dia berikan anggur itu di hadapan raja. Maka raja berkata apa? Setengah kerajaan aku akan berikan kepadamu. Seberapa kita setiap kali kita ini pelayanan, setiap kali kita berdoa, apakah yang kita berikan di hadapan Tuhan? Apakah anggur yang penuh dengan cinta, penuh dengan kemanisan, penuh dengan sukacita? Atau kita ini melakukan pulang dari tempat ini, kita pulang semuanya dengan gerutuan. Pulang dengan kemarahan. Kenapa? Karena kita nanti sampai di rumah kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Tapi hari itu Kathryn Kuhlman membuat hatinya dimiliki oleh Tuhan seutuhnya. Hari itu apa yang terjadi? Kathryn Kuhlman sudah menikah dengan orang yang paling dicintai. Tapi pada waktu pernikahannya itu sudah berlangsung. Sesudah 2 tahun, 3 tahun pernikahan. Dia tahu bahwa hatinya mulai berjarak dengan Tuhan. Dia tahu bahwa sesungguhnya bukan itu jodoh yang Tuhan sediakan. Dan hari itu Kathryn Kuhlman memutuskan untuk memilih Tuhan lebih daripada suami yang dia paling cintai. Pria yang paling dia cintai. Saya mau tanya hari ini. Seberapa banyak kita ini anak muda. Generasi yang baru. Itu memberikan dan membiarkan hidupmu hanya untuk dimiliki oleh Tuhan. Kalau engkau tahu yang kau paling cintai. Mungkin ada cewek atau ada cowok. Tapi kalau engkau tahu itu bukan dari Tuhan. Seberapa engkau berkata Tuhan, aku mau buat hatiku memilih engkau. Lebih daripada yang aku cintai. Lebih daripada yang aku sukai. Amin. Hari ini Kathryn Kuhlman mencatat ada 2 juta mukjizat. 2 juta mukjizat yang dia lakukan sepanjang pelayanannya. Itu yang tercatat, itu yang terhitung. Kenapa? Karena dia rela merelakan dirinya. Dia memilih jalan untuk membuat hatinya hanya dimiliki oleh Tuhan. Di depan Tuhan butuh orang-orang yang akan menjadi cawan, menjadi saluran, menjadi wadah di mana roh Tuhan itu siap dicurahkan. Amin. Sekarang panggilan penuai. Contohnya ini adalah Petrus, ya. Mari kita baca. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hari itu Petrus taunya cuman menjala manusia. Tapi pada waktu dia bisa mendengar akan panggilan Tuhan, dia tidak pedulikan lagi. Mungkin pada waktu dia menjala ikan, dia sudah dapat pendapatan. Dia sudah mampu mengerjakan banyak hal. Dia sudah menguasai segala sesuatunya. Tapi hari itu Tuhan berkata, mau enggak? Aku panggil kamu untuk ubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
Kita ini punya cita-cita. Kita punya dream. Kita punya, setiap dari kalian saya percaya punya mimpi-mimpi di dalam hidup kalian. Tapi berani enggak kalau Tuhan panggil engkau menjadi penuai? Tuhan itu berkata, nak, ada sebuah garis yang baru. Engkau akan menuai jiwa-jiwa. Engkau akan menjadi orang-orang yang bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Hari itu saya ini lulusan arsitek. Dan apa yang Tuhan buat? Satu kali saya sudah kerja di Jakarta. Saya sudah kerja di Jakarta dan hari itu saya sedang pergi mau ke ibadah. Tapi pada waktu saya sedang pergi ke ibadah, tiba-tiba ada roh Tuhan yang melawat saya. Dan hari itu saya tidak bisa berhenti menangis. Tidak ada orang yang ngomong sama saya, tiba-tiba itu di dalam sini, itu seperti aliran air terjun yang tidak pernah berhenti. Dan itu otomatis membuat air mata saya itu mengalir. Dan Tuhan itu bertanya sama saya, maukah engkau pergi kepada orang-orang yang tidak pernah ada yang memperhatikan? Orang-orang yang paling hina, orang-orang yang paling kotor, orang-orang yang paling tersisihkan. Dan tiba-tiba saya melihat sekumpulan anak-anak pengamen dengan semua rambutnya yang kuning, yang merah, yang disemir. Dan hari itu Tuhan berkata, lihat, kalau mereka tidak kenal aku, kemanakah mereka pergi? Dan hari itu saya dilawat oleh Tuhan. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa? Aku tidak pernah sekolah pendeta. Aku tidak pernah sekolah segala sesuatunya tentang untuk melayani. Saya ke Jakarta untuk bekerja. Tuhan cuma tanya, mau enggak? Dan sekali lagi di depan, di tempat kalian masing-masing, di provinsi kalian masing-masing, kalian akan mulai melihat ladang-ladang Tuhan. Untuk penuai ini setiap kali yang kau lihat ladang Tuhan, ada sebuah gelora di dalam hatimu. Hari itu kalau kita mau tahu tentang Petrus, ya kan? Petrus ini dari setiap murid dari Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Petrus, kalau engkau percaya, jalan, datang kepadaku. Petrus pakai mikir lama-lama enggak? Enggak, langsung jalan. Dia bisa jalan di atas air enggak? Bisa. Tapi pada waktu dia mulai berpikir, dia mulai mikir, aduh kok jalan di atas air, dia malah tenggelam. Betul? Hari ini Tuhan berikan sebuah panggilan, yaitu salah satunya adalah penuai. Dan penuai ini akan menjadi orang-orang yang ada di garis depan untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Bapak itu cuma punya anak satu. Bukan punya anak banyak. Tapi yang cuman yang satu-satunya yang dia paling cintai, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia berikan untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepadaku. Dan hari itu sekali lagi pada waktu Tuhan enggak ngomong kok sama Petrus, Petrus mau enggak kamu belajar tentang surga? Petrus mau enggak kamu belajar untuk manajemen ikan? Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Maukah engkau berubah dari yang namanya penjala ikan menjadi penjala manusia? Salah satu contoh lagi dari penuai ini. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Ketika Petrus sedang berkata, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan. Dan
Hari ini panggilan penuai, Tuhan tuh berkata seperti ini. Akan ada kuasa Roh Allah yang akan menyertai dalam setiap perbuatan. Ada kuasa Roh Allah yang akan menyertai dan menjadi kuasa setiap kali engkau ini pergi dan melayani Tuhan. Amin. Hari itu saya berdiri untuk NTT. Dan hari itu sesungguhnya Tuhan berkata seperti ini. Nak, aku mau ada pesta lawatan karena NTT adalah tempat di mana mukjizat pertama. Hari itu apa yang terjadi? Saya datang ketemui kepada pemerintah, kepada bupati yang hari itu ada. Mereka berkata begini, Bu, Ibu mau bikin 20.000, mana mungkin saya ini bikin 3.000 Bu ibadah. Saya ini gereja yang ada, saya kasih sembako, 3.000 aja yang datang itu gak sampai 1.000. NTT itu sudah bosen Bu dengan KKR. Tapi Tuhan berkata, aku mau lawatan, pesta lawatan terjadi atas NTT. Dan hari itu Tuhan cuma berkata, kamu naik ke gunung yang tinggi setiap hari. Kamu naik ke gunung yang tinggi dan perkatakan dan panggil jiwa-jiwa. Kalau yang pernah ke NTT, saya pergi ke gunung di daerah Fatuleu. Dan setiap pagi saya naik motor, ya, dari Kupang sampai ke Fatuleu. Dan di situ saya berdoa. Saya berlutut, saya berkata Tuhan, apa yang Engkau mau biar jadi, biar jiwa-jiwa bertemu dengan Engkau. Hari itu kita buat KKR dan yang datang adalah berapa? 70.000 jiwa. Ada sebuah kuasa dari Roh Kudus. Saya mungkin tidak punya seperti channel seperti Bapak Bupati. Tapi kalau engkau tahu engkau dipanggil menjadi penuai. Maka ada sebuah kuasa Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Sehingga engkau tidak lagi berjalan dengan kekuatanmu. Tapi Roh Allah yang akan bekerja. Amin. Dan hari itu kita melihat. Kalau adik-adik tahu itu yang namanya angkot. Ya, angkot bawa jiwa-jiwa itu di dalam itu udah penuh. Di atap pada naik, di samping-samping gelantungan. Dan itu satu angkot, satu mobil carry pickup itu bisa dimuatin sampai 30 sampai 40 orang. Dan itu 70.000 karena untuk mendatangkan 70.000 di NTT transportasi nggak cukup. Makanya mereka harus ada di atap, harus bergelantungan, harus ada yang duduk. Tapi itu mukjizat yang akan menyertai. Amin. Hari ini seorang penuai, apapun yang Tuhan bicara, engkau menyambarnya karena itu adalah kairos Tuhan. Amin. Seberapa banyak engkau berkata, ayo muridkan sekolah-sekolah, ayo muridkan teman-temanmu, ayo buat komsel di kelasmu. Dan kita mulai berpikir, aduh nanti orang ngomong apa? Nanti dibilang aku sok suci. Semua kalau engkau mau menuai di akhir zaman. Semua yang engkau saring dengan otakmu. Maka itu akan menghalangi Roh Allah bekerja. Amin. Tapi pada waktu kita cuman ngikut. Kita cuman menyambut seperti Petrus. Petrus jalan di atas air. Dan Petrus jalan. Maka kemampuan dari Roh Kudus itu akan diberikan. Amin. Next, panggilan berikutnya, tentara. Salah satu contoh dari panggilan tentara ini, itu adalah Daud. Mari kita baca dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Seorang tentara, hidupmu bukan lagi. Itu kalau tentara semuanya pakai kuasa, bukan lagi seperti itu. Mungkin di depanmu akan ada banyak masalah demi masalah. Tapi tentara tidak akan pernah berhenti langkahnya karena adanya satu atau dua hal yang menjadi penghalang. Hari itu Daud melihat seluruh keluarganya diambil, dirampas, dirampok oleh Amalek. Dan semua rakyatnya itu tiba-tiba ingin melempari dia dengan batu. Tapi seorang tentara hari itu yang dia pilih, Daud apa? Menguatkan kekuatannya dengan Tuhan. Mungkin selepas dari ini, saya tidak tahu nanti mungkin engkau berhadapan dengan yang namanya masalah di keluarga. Engkau akan berhadapan di masalah di sekolah. Engkau akan menghadapi banyak penghalang mungkin di kotamu. Kita sudah melewati 2 tahun pandemi. Ada banyak orang itu berhenti karena pandemi. Tapi seorang tentara pada waktu ada penghalang, kita tidak berhenti cuman karena 1-2 hal masalah. Dan itulah yang Tuhan berikan. Sebuah kekuatan menerobos. Karena firman-Nya berkata, pasukanku itu banyak dan pelaksana firman-Ku itu kuat. Pelaksana firman itu apa sih? Semua kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidupmu, gak cuman sampai engkau dengar di tempat ini. Tapi apa? Yang namanya pelaksana firman, apapun yang kau dapat di tempat ini, engkau mulai praktekkan di tempatmu. Dan engkau akan lihat itu akan menjadi sebuah daya multiplikasi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, pasukannya itu banyak. Amin. Setiap dari kalian gak cuman sendiri. Sampai ke kotamu mulai punya minimal 100 orang yang akan engkau muridkan dan engkau gembalakan untuk jadi pasukan. Karena pasukannya itu harus banyak. Dan itu yang membuat tidak terhentikan. Tidak berhenti karena sebuah masalah. Itulah tentara, panggilan tentara. Panggilan pasukan membalikkan setiap keadaan yang ada. Tapi bukan membalikkan semua yang bagus ya. Jadi membalikkan semua penghalang menjadi semua untuk Tuhan. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Mari, ini adalah panggilan raja. Contohnya di sini adalah Yusuf. Mari kita baca. Dari Kejadian 41. Dikatakan seperti ini. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf. Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setauku, seorang pun tidak boleh bergerak. Tetapi dengan tidak setahumu, yaitu Yusuf, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Raja-raja ini engkau dipanggil untuk mulai menetapkan. Dan setiap kali panggilan raja ini mulai menetapkan. Misalnya kalian dengar yang namanya harga minyak naik. Harga bensin naik. Wah, uang jajan gak naik, harga bensin naik. Repot ya. Nah, jadi kita mulai berdiri dan kita berkata seperti ini. Tuhan, kami tetapkan Tuhan, tidak ada lagi kenaikan. Tidak ada resesi. Kenapa? Karena raja-raja ini adalah tugasnya
menetapkan semua yang dari surga. Tapi oleh sebab itu raja-raja ini bukan orang-orang yang malas. Kenapa? Kalau kesukaanmu adalah menyelidiki segala sesuatu. Seringkali kan kita ini anak muda begini, cuman baca headline-nya saja. Tapi enggak pernah mau tahu isinya. BBM naik, minyak goreng naik, wah akhirnya ikut demo. Nah, padahal apa? Dipelajarin. Oh, ini karena perang Ukraina. Ini semuanya karena krisis energi. Ini semuanya karena apa? Dan mulai engkau bisa menetapkan secara tepat seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Engkau mulai pelajari yang namanya hukum-hukum yang ada di Alkitab. Tuhan, kalau ini mengalami seperti ini, Tuhan ini maunya seperti apa? Dan engkau pergunakan setiap hukum-hukum yang dari Alkitab itu untuk menetapkan. Kalau kesukaanmu seperti itu, menyelidiki segala sesuatu, mempelajari segala sesuatu, sampai engkau ini bisa punya yang namanya kemampuan yang lebih di atas rata-rata, maka engkau itu adalah dipanggil menjadi raja-raja. Tapi tidak cuma sampai di situ. Ada raja-raja di bidangnya masing-masing. Kalau engkau mungkin suka untuk memasak, seorang raja-raja, loh dikatakan loh ya di Alkitab, di zaman Salomo, semua yang terhidang di meja raja-raja, semua cara berpakaian, cara mereka makan semuanya, itu sampai membuat bangsa-bangsa itu melihat bangsa Israel. Artinya apa? Kalau engkau itu cuman suka satu aja, suka masak aja. Pernah dengar ada raja sambel, betul? Ya, mungkin dia enggak bisa masak yang lain. Dia enggak bisa masak steak, dia enggak bisa masak yang lain. Dia jualnya cuman apa? Cuman sambel. Tapi engkau expert di bidangmu itu. Seorang raja tidak pernah berhenti sampai di standar-standar tertentu. Tapi dia akan terus naik, terus naik, terus naik, dan terus naik. Kenapa? Karena kesukaannya adalah menyelidiki segala sesuatu. Engkau tidak berhenti. Kalau engkau suka masak, engkau akan mulai menggabungkan. Ini kalau dari Indonesia ditambah dari Thailand, ditambah dengan apa? Dan engkau mulai ngikutin lomba dari lomba. Engkau mulai memasukkan semuanya. Ya. Saya ini ada satu anak muda yang sungguh buat saya ini menjadi sebuah teladan. Hari itu ini anak muda, dia ini bukan orang yang suka. Dia bukanlah orang yang suka untuk mendesain baju. Tapi dia cuman lihat neneknya itu menjahit. Dulu pada waktu kecil dia selalu dibuatin baju dan dia suka lihat neneknya menjahit. Sehingga pada waktu dia sudah mulai lulus SMA, dia ngomong sama mamanya, "Mah, aku mau belajar menjahit." Kata mamanya, "Ngapain kamu nanti jadi menjahit? Kenapa kok kamu cuma maunya belajar menjahit? Belajar itu jadi insinyur, jadi sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi." Tapi ini anak berkata, "Enggak, aku mau belajar menjahit." Dan dari situ dia mulai pelajari. Dan dia mulai angkat yang namanya semua kain yang ada di Indonesia. Mulai dari tenun, mulai dari batik. Dan dia pelajarin. Bahkan sampai proses membuat batik dan segala sesuatunya. Hari ini saya mau berkata, dia banyak diundang ke bangsa-bangsa. Hanya untuk mempresentasikan kain yang dari Indonesia. Dan hidupnya sangat diberkati. Hidupnya sangat menjadi berkat. Dia anak Tuhan. Dan apa yang dia buat, dia ambil. Dia pernah videoin ya, tukang yang
masang kancing, itu orang-orang yang cuman tangannya cuman separuh. Ada beberapa keluarga-keluarga yang menjadi penjahitnya itu sudah sakit keras, tapi itu dilatih sama dia. Diberikan pengharapan, diberikan firman, didoakan. Dan hari ini separuh dari karyawannya itu adalah orang-orang disabilitas. Dan hidupnya menjadi berkat. Dia menjadi semua yang ada, dia menjadi sampai dipanggil ke bangsa-bangsa. Kalau engkau punya kekuatan seperti itu, menekuni beberapa hal, 1-2 bidang dalam hidupmu, tapi engkau tidak pernah mau cuman sampai standar. Kan ada ya orang yang belajar keyboard 1 bulan, besoknya belajar suling, 2 minggu habis itu belajar drum. Akhirnya gak bisa semuanya. Nah, tapi kalau engkau bisa punya kekuatan dan ketekunan menyelidiki segala sesuatu seperti itu, maka engkau ini dipanggil menjadi raja-raja. Ada panggilan imam. Ya, ada panggilan imam. Panggilan imam ini adalah panggilan di mana engkau menjadi perantara antara bumi dan surga. Ada imam-imam musik. Ada imam-imam pendoa. Ada imam-imam yang harus berdiri untuk membuat bumi terus menaikkan pujian penyembahan dan pengampunan. Menaikkan setiap pengampunan. Kita baca dari 1 Samuel 12 ayat 19. Ya. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan itu. Hari itu bangsa Israel minta raja. Rakyat sedang minta raja dan rakyat tahu dengan minta raja itu menyebalkan hati Tuhan. Tahu loh, seringkali seberapa banyak kita tahu yang kita minta itu menyebalkan Tuhan, tapi kita tetap terus merengek dan merengek. Tapi ini tugasnya imam. Kalau engkau tahu di rumah, di sekolah, ada orang-orang yang sebetulnya ada begitu banyak kesalahan demi kesalahan. Tapi engkau ini mau berdiri, berdoa. Supaya apa? Engkau ini bisa menjadi penghubung. Supaya teman-temanmu, supaya keluargamu itu tetap mengalami open heaven dan perkenanan. Apa sih yang dilakukan Samuel? Samuel itu memintakan ampun. Hari itu raja tetap diberikan enggak? Tetap. Rakyat tetap berdosa dengan meminta raja enggak? Tetap. Tapi Samuel tahu, dia berkata seperti ini, Tuhan, ini memang bangsa yang enggak pernah ngerti hatimu. Tapi kalau engkau hari ini marah, maka perjalanan bangsa ini akan berhenti. Dan hari itu yang dinaikkan Samuel, dia menahan setiap kemarahan Tuhan. Dia menahan setiap murka Allah. Dan dia membuat sungguh pendamaian antara Tuhan dan manusia. Kalau engkau ini loh, tahu engkau dipanggil menjadi pendoa. Engkau menjadi perantara. Ya, kalau kalian hari ini merasakan hadirat Tuhan, kenapa? Karena ada imam-imam musik yang berdiri dan berdoa dan memainkan, mengambil setiap nada-nada yang dari surga itu turun. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menurunkan berkat yang dari surga dan memberi makan kepada banyak orang.
Dan itu adalah imam-imam. Engkau memberikan pengajaran supaya apa? Supaya yang di bumi mengenal tentang semua yang di surga. Saya mau tanya, hidup di bumi sama hidup di surga lebih lama mana? Lebih lama mana? Di surga. Oleh sebab itu kita harus menyesuaikan kehidupan yang di surga. Amin. Oleh sebab itu kenapa harus diajarin 3 hari ini? Kenapa? Hidup kita harus berubah. Imam-imam tugasnya adalah mengajar kepada generasi. Imam-imam mengajarkan kebenaran supaya apa? Satu bangsa itu berubah. Satu bangsa itu dibalikan. Satu bangsa mulai mengenal tentang sifat-sifat Allah. Tapi seorang imam Tuhan, ini kerjaannya adalah apa? Masuk dan sampai ke ruang Maha Kudus. Dan hidupmu ini bersentuhan dengan yang namanya ruang Maha Kudus. Dan itulah kalau engkau imam-imam, tapi engkau berkata aku gak tahan. Apa sih kayak begini? Nyembah gak jelas, bosen, capek, kesemutan. Dan engkau gak pernah mengerti. Engkau gak pernah ambil yang dari surga. Engkau gak pernah cicipin setiap hembusan yang dari ruang Maha Kudus. Maka engkau gak bisa jadi imamnya Tuhan. Kenapa? Karena imam itu harus menjadi penghubung antara surga dan bumi. Antara ruang kudus, ruang Maha Kudus sampai itu bisa dialirkan sampai ke pelataran. Amin. Nah, yang terakhir. Ini adalah panggilan supranatural. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Mari kita bacakan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Allah. Panggilan supranatural. Engkau ini dipanggil untuk engkau membawa, mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang ilahi. Amin. Hari itu saya pernah mendengar, ya, ada seorang bayi yang sudah mati sampai 8 jam. Tapi ada seorang perawat yang berkata, Tuhan, aku mau sekali lagi. Aku tugasku gak hanya mengeluarkan dan melahirkan anak ini. Tapi perawat itu berkata, Tuhan, setiap bayi-bayi yang dilahirkan aku ini mau persembahkan kepadamu. Seperti yang Alkitab katakan. Dan hari itu yang dilakukan oleh perawat itu apa? Dia buka, dia masuk ke ruangan, dia buka semua jasnya dia. Kan biasanya kalau itu pakai semua medis, baju-baju medis, dia buka baju medisnya. Dan itu semua itu bayi yang baru lahir itu ditempelkan ke dadanya. Dia menyembah, dia menyembah, dia menyembah. 1 jam berlalu bayi itu belum bergerak. 2 jam berlalu bayi itu masih belum bergerak. Tapi lebih daripada itu mulai memasuki lebih daripada di atas 2 jam. Bayi itu mulai gak dingin. Bayi itu mulai hangat. Dia terus menyembah Tuhan tapi dia terus tempelkan bayi itu di dadanya. Dia terus perkatakan firman. Dan hari itu begitu lebih daripada 5 jam. Bayi itu mulai memerah. Bayi
bayi itu tapi belum bergerak, tapi kulitnya semuanya mulai merah. Dan di situ dia mulai tekan-tekan dadanya. Dan dia berkata, ayo nak hidup lagi. Ayo nak hidup lagi. Dia tempelkan lagi, dia tempelkan lagi. Dan apa yang terjadi sesudah 8 jam, bayi itu mulai menangis. Medis berkata, sesudah 8 jam itu tidak akan pernah bisa hidup lagi. Tapi orang-orang yang dipanggil di panggilan supranatural, engkau seperti Elia. Hari itu Elia berhadapan dengan yang namanya nabi-nabi Baal. Apakah Elia ikut bersama-sama cari Allah lain? Tapi apa yang dilakukan? Kerjakan aja. Apakah Elia takut menghadapi nabi-nabi Baal? Dia bilang apa? Kerjakan aja, panggil Allahmu. Nanti aku panggil Allahku. Nantangin ceritanya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mereka mulai menoreh-noreh dan tidak pernah terjadi api datang. Dia berkata, Elia berkata, mana? Mana itu Allahmu? Mana Baal itu? Dan dia berkata, hari ini engkau lihat aku punya Tuhan. Dan hari itu dia berikan air. Dia berikan, dia tumpuk semuanya di mezbah. Dan dia mulai menyembah Allahnya. Dan hari itu apa yang terjadi? Api yang dari surga menyambar. Dan membuat nabi-nabi Baal tahu siapa Allah yang hidup dan berkuasa. Mungkin akan dikatakan ada begitu banyak jalan-jalan. Tapi kalau engkau diajar dan dididik Tuhan untuk melewati yang namanya jalan-jalan supranatural. Jalan-jalan yang tidak lazim. Siapa di sini di rumahmu yang kau tahu di kompleks perumahan atau di dekat perumahanmu itu ada dukun atau ada tempat penyembahan berhala? Ada? Hari itu Tuhan mengajar saya, tahu nggak? Hari itu ada kompleks di rumah saya, itu ada dukunnya. Dan hari itu apa yang dibuat? Setiap malam Jumat tertentu, saya nggak ngerti lah. Harinya apa? Mereka mulai semedi dan mulai melakukan ritual-ritual. Dan Tuhan itu cuma berkata begini, jalan pagi hari, dolingi kompleks. Dan setiap kali saya dolingin kompleks, saya berkata, Tuhan dalam nama Yesus saya ikat semua kuasa-kuasa kegelapan. Hari itu saya melihat itu yang namanya mulai dikirim serangan-serangan. Di rumah saya kalau saya tidur itu yang namanya batu itu di langit-langit itu terdengar seperti petasan-petasan. Cetar, cetar, cetar seperti itu. Kadang-kadang di kasur. Dan itu bukan cuman yang itu kadang-kadang dikirim batu-batu sebesar ini. Enggak mungkin. Yang dari kita ngebawa batu dari luar ditaruh di kasur enggak mungkin. Tapi hari itu setiap kali lihat itu saya ambil, saya lempar buang keluar dan saya berkata Tuhan semua yang dikirimkan aku perkatakan aku lempar ke jurang maut. Aku berkata dalam nama Yesus. Dan 1 bulan saya terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya cuma doling, doa pagi, kelilingin kompleks. Kadang-kadang saya curain anggur, kadang-kadang kalau Tuhan suruh kasih tumen saya tumen. Kalau Tuhan suruh kita patok saya patok. Dan 1 bulan hari itu pada satu hari ya kami ini sedang ada pertemuan warga. Dan saya datang di tempat itu. Saya salaman sama semuanya. Dan pada waktu saya salaman sampai kepada bapak itu yang tadi, yang pakai kuasa-kuasa kegelapan. Pada waktu tangan saya telurur, dia bilang, saya gak mau salaman dengan ibu. Karena ibu frekuensinya berbeda. Dia gak pernah kenal saya. Dan tapi cukup 1,5 bulan. Hari itu saya mendengar dari Pak RT, Bu, saya tanya, loh Pak kok yang sekarang yang ada roda-rodanya yang rumahnya selalu gelap kok sekarang sudah kosong? Ya Bu, dia pindah. Katanya karena pasiennya menurun. Karena di sini sudah tidak sakti lagi.
Hari ini ada banyak jalan-jalan supranatural. Dan kalau engkau tahu, engkau dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Mungkin saya tahu di NTT ini bahkan pernah terjadi pada waktu yang namanya lawatan yang pertama kali terjadi di NTT. Air berubah jadi anggur. Itu ada orang yang anak muda yang namanya Meltari. Dan hari itu dia berkata, aku mau pergi ke Amerika. Jalan-jalan supranatural itu seringkali bahkan tidak ada sentuhan manusia sedikit pun. Hari itu apa yang dilakukan Meltari? Dia datang ke bank dan dia berkata, akan tersedia uang untuk aku pergi ke Amerika. Dia cuman anak miskin yang ada di NTT. Dan setiap kali dia berkata, akan ada uang yang tersedia untuk aku pergi ke Amerika. Hari itu setiap kali dia cek ada enggak kiriman uang, enggak ada. Tapi dia selalu berkata akan ada uang untuk aku bisa pergi ke Amerika. Saya pergi ke rumahnya. Dan hari ini sekarang Meltari sekeluarga itu ada dan tinggal di Amerika. Karena tiba-tiba ada uang yang tersedia, enggak tahu siapa yang ngirim. Bahkan sampai hari ini enggak pernah tahu siapa yang ngirim. Dan itu uang yang dipakai untuk beli tiket dan pergi ke Amerika. Enggak bisa bahasa Inggris. Anak miskin, enggak pernah tahu Amerika. Dan hari itu bisa pergi ke Amerika. Hari ini saya tanya kepada kalian semua. Kalau kalian berkata, Tuhan, aku mau pergi dan menginjil. Kemana? Ke Cina atau kemana? Berani enggak? Datang ke bank dan berkata, Tuhan. Mungkin di otakmu langsung berkata, kayak orang gila, kayak orang gila. Tapi yang namanya supranatural. Memang itu di luar setiap nalar manusia. Tapi yang semua yang supranatural itu membawa cara Tuhan itu jadi dan menyentuh bumi. Amin. Ini panggilan untuk engkau melihat semua cara yang ilahi, cara yang berbeda. Cara yang supranatural. Lihat bagaimana cara yang supranatural. Yang pertama, jalan-jalan yang kau lewati ini tidak pernah biasa dari manusia. Tidak pernah biasa dilewati yang manusia. Buat panggilan supranatural ini tidak pernah berlaku hukum daging. Loh, kalian pernah dengar enggak sih beberapa penginjil di Amerika, di bangsa-bangsa yang lain itu bisa teleportasi. Jadi hari ini mereka misalnya di Indonesia, mereka bisa ke Amerika, ke Korea Utara bahkan tanpa menggunakan pesawat dan menggunakan visa. Kenapa? Karena ada sebuah panggilan supranatural. Hukumnya berkata harus pakai pesawat. Dagingnya kenyataannya harus ada visa. Kenyataannya harus punya uang. Tapi semua panggilan supranatural ini membuat kamu beyond the limit. Beyond human. Amin. Rindukan itu. Inginkan dan hari ini mulai berkata, Tuhan aku mau menghidupi. Aku gak cuman mau tahu, cuman ada panggilan, ada 7 panggilan mulai dari mempelai, pilar dan segala sesuatu. Tapi buat hidupku menghidupi daripada salah satu panggilan itu. Ya, kenapa? Untuk bersinar. Engkau ini harus berfungsi. Karena arti daripada bersinar sebetulnya adalah engkau ini bisa diajar. Hari ini ada banyak orang-orang yang sedang mengajar adik-adik semuanya. Mengajar semua yang ada di tempat ini yang sedang retreat. Yang namanya bisa diajar itu enggak cuma begini loh, masuk telinga ini terus keluar telinga sebelahnya. Tapi yang bisa diajar itu bicara apa?
engkau terima, sampai di rumah engkau masukkan dalam hidupmu. Amin. Itu namanya bisa diajar. Dan arti daripada bersinar, kalau engkau mau bersinar, gak cuman kayak lampu yang bersinar begitu loh. Tapi artinya apa? Kak, gimana sih bersinar? Tapi engkau ini mulai bisa diajar. Kalau Tuhan berkata, percaya nak, maka engkau percaya. Kalau Tuhan berkata perang nak, maka engkau perang. Artinya engkau ini bisa diajar. Amin. Arti kata bersinar selanjutnya, engkau itu bisa ditegur. Ada banyak kita ini sudah mulai tidak bisa mendengar dari orang tua, dari pemimpin. Kalau kita sudah tidak bisa mendengar dari orang tua atau kita mendengar dari pemimpin, maka kita ini sudah tidak bisa lagi ditegur. Ya. Dan pasti ada sumbatan-sumbatan dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Dan semua yang sudah tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar, tidak bisa dibawa ke level yang baru, kita ini sudah tidak bisa bersinar. Seberapapun banyaknya pelayananmu, seberapapun mungkin hari ini, setinggi apapun, engkau mungkin sudah menjadi pemimpin penari, engkau mungkin sudah menjadi ketua rayon, ketua koordinator. Tapi kalau engkau sudah tidak bisa ditegur dan diajar, maka kita ini tidak bisa bersinar. Kenapa? Karena arti kata bersinar itu bisa ditegur dan bisa diajar. Amin. Hari ini firman Tuhan itu berkata seperti ini. Destiny itu ada. Tapi itu adalah pilihanmu. Tuhan itu sudah merencanakan, Tuhan itu sudah menuliskan destiny kita masing-masing. Jadi percuma saja kita mau nggak genapi, kita masih mau pacaran semaunya, kita masih mau hidup males-malesan, kita masih mau hidup dalam pemberontakan. Percuma, kenapa? Destinimu itu tetap ada. Dan destiny itu harus digenapi. Tujuannya tinggal apa? Kamu nurut. Ngikutin Tuhan untuk menggenapkan destiny itu. Kenapa? Karena begitu engkau dilahirkan, destiny itu sudah ditetapkan. Destiny itu sudah ada. Dan bagian daripada kita adalah apa? Menggenapkan destiny itu. Nurut Tuhan, nurut Roh Kudus supaya destiny itu digenapi. Amin.